Saudara pendengar, selamat bertemu kembali dalam permenungan rohani berdasarkan perikop Kitab Suci. Bersama dengan saya, Pastor Leo Sipahutar. Permenungan ini diberi judul Ketaatan Membawa Sukacita. Selamat mengikuti. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ dia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah dia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Dia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Dia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Dia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Dia menolong Israel hamba-Nya, karena Dia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah Maria mengucapkan persetujuannya atau fiat untuk menerima kehendak dan rencana Allah,
Beberapa waktu kemudian, dia pergi mengunjungi keluarga Zakaria dan Elisabet di wilayah Yehuda. Dari sudut jarak geografis, tentunya Nazaret dengan kota Yerusalem sangat jauh. Tampaknya alasan kedatangan Maria mengunjungi keluarga Zakaria karena di antara mereka terdapat hubungan persaudaraan yang cukup dekat. Selain itu, karena Elisabet waktu itu sedang mengandung janin Yohanes Pembaptis, sehingga Maria datang untuk memberi bantuan dan dukungan kepada Elisabet. Dalam Lukas 1 ayat 56 dinyatakan bahwa Maria tinggal selama 3 bulan di sana. Dengan demikian kita dapat melihat bagaimana Maria yang walaupun telah dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang yang begitu khusus dalam sejarah keselamatan Allah, ternyata tetap peduli dengan kondisi anggota keluarganya. Jarak yang begitu jauh tidak menghalangi niatnya untuk memberi bantuan dan meringankan beban keluarga Zakaria dan Elisabet. Yang menarik adalah bagaimana sikap yang dialami oleh Elisabet di saat Maria datang berkunjung dan mengucapkan salam kedatangannya. Ternyata anak yang berada dalam kandungan Elisabet disebutkan melonjak kegirangan, dan Elisabet kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga dia mengucapkan pujian kepada Maria, yaitu, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Lukas 1 ayat 42 sampai dengan 43. Atas dasar respon Elisabet tersebut, kemudian berkembanglah suatu doa di kalangan gereja kita yang disebut dengan doa Salam Maria atau Ave Maria, yang berbunyi dalam bahasa Latin, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Yang dalam bahasa Indonesia kita ucapkan, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Saudara-saudari, ucapan Elisabet yang menjadi dasar dari isi doa Salam Maria itu pada prinsipnya mengatakan, pertama, bahwa Maria adalah satu-satunya wanita yang paling diberkati. Yang kedua adalah bahwa berkat tersebut terjadi karena janin Yesus yang sedang dikandungnya. Dan yang ketiga adalah gelar Maria sebagai Ibu Tuhan, Mater Dei, Theotokos. Nah, ketiga aspek pernyataan tersebut merupakan ungkapan Elisabet yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan demikian, kehidupan Maria yang dilandasi oleh fiat ketaatannya telah menjadi ruang dan media yang istimewa dalam karya keselamatan Allah. Sehingga janin Yohanes Pembaptis yang kelak menjadi bentara Kristus
telah mengenali jati diri kemesiasan Yesus selaku anak Allah. Selain itu, melalui kehadiran Maria, terbukalah peluang bagi Elisabet untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Jelasnya, ketaatan iman Maria menghasilkan sukacita roh di kalangan keluarga besarnya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sayanglah bahwa makna ketaatan pada masa kini tidak senantiasa mampu mencerminkan ketaatan iman yang menghasilkan sukacita roh dalam relasi yang lebih luas dan dalam. Kita dapat melihat bagaimana keluarga, sekolah, dan masyarakat, bahkan lembaga keagamaan justru sering mengajar suatu ketaatan yang sifatnya legalistis. Sehingga dengan ketaatan yang legalistis, seseorang tidak diajar bagaimana dia harus berperan menjadi pembebas dan pelaku kebenaran. Malahan dengan ketaatan yang legalistis, seseorang diajar untuk berpikir dan menganalisa persoalan secara dangkal, seperti seekor kuda dengan penutup matanya. Pola ketaatan yang legalistis justru mengurung berbagai potensi, mengurung kompetensi dan anugerah Allah sedemikian rupa, sehingga mereka kehilangan kemampuan untuk melihat kekayaan nuansa dan dimensi kehidupan. Dan yang tertinggal adalah garis-garis hitam putih yang serba kaku dan mematikan. Itulah sebabnya saudara-saudari, ketaatan yang legalistis hanya menghasilkan kekakuan sikap dan tindakan-tindakan yang dapat mematikan semangat dan mematikan aspek-aspek anugerah kehidupan. Ketaatan yang legalistis umumnya menghasilkan duka cita bagi banyak orang. Sebab dalam ketaatan legalistis hanya berupaya untuk menegakkan kebenaran secara harafiah, tetapi kehilangan kemampuan untuk menegakkan kebenaran dalam konteks relasi dan komunikasi dengan Allah dan sesama. Tetapi tidaklah demikian yang terjadi dalam kehidupan Maria. Walaupun Maria disebut sebagai Bunda Allah, dia tetap membuka relasi dan komunikasi kasih dengan sesamanya. Maria datang dan mengulurkan tangan dan memberi bantuan kepada keluarga Zakaria dan Elisabet. Bahkan kehadiran diri Maria dan kehadiran Kristus dalam rahimnya dapat menyalurkan sukacita dan kegembiraan kepada Yohanes Pembaptis yang masih berada dalam kandungan ibunya. Semua yang disapa oleh salam Maria diliputi oleh kegembiraan dan sukacita roh. Ya, saudara-saudari, alangkah indahnya jikalau setiap umat yang percaya mampu bersikap seperti Maria, sehingga setiap sapaan dan kehadiran gereja senantiasa mendatangkan sukacita ilahi di tengah-tengah berbagai pergumulan dan penderitaan sesama. Namun, menjadi sesuatu yang tragis ketika kita sebagai gereja hanya terampil menyampaikan doktrin dan ketaatan yang legalistis, sehingga umat tidak pernah memperoleh pencerahan dan hikmat yang membebaskan.
Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, isi kesaksian dalam Lukas bab 1 ayat 46 sampai dengan 55 disebut gereja sebagai Magnificat. Arti harafiah dari Magnificat adalah nyanyian pujian. Sebab Maria, ibu Yesus, menyampaikan suatu pujian yang mempermuliakan Allah. Pada bagian awal, Maria mengucapkan, Magnificat anima mea Dominum. Jiwaku memuliakan Tuhan. Ungkapan iman Maria memperlihatkan bagaimana konsistensi dan sikap ketaatannya terhadap rencana Allah tersebut yang disikapi dengan kegembiraan dan sukacita yang begitu dalam. Perlu diperhatikan bahwa dalam Magnificatnya, Maria memuji dan mempermuliakan Allah sebagai juru selamatnya. Bukankah dengan ungkapan iman tersebut, Maria mengakui bahwa inkarnasi firman Allah dalam rahimnya juga dipandang sebagai wujud dan kehadiran Allah sebagai juru selamatnya? Gereja menyebut Maria dikandung tanpa noda, karena dia telah dipilih secara khusus oleh Allah dan telah menerima rahmat penebusan dari Kristus yang telah berinkarnasi dalam rahimnya. Dengan demikian, tema pokok dari Magnificat Maria adalah pengakuan iman Maria yang begitu total terhadap karya penebusan Allah yang hadir sebagai juru selamat manusia. Melalui karya keselamatan Allah yang berkenan memilih Maria, pada hakikatnya Allah telah memperlihatkan bagaimana seorang hamba yang dianggap tidak berarti oleh dunia menjadi begitu berarti di hadapannya. Apa yang dikatakan oleh Maria tersebut sebenarnya menggenapi isi nubuat yang telah disampaikan oleh Nabi Mika. Sebab Nabi Mika berkata tentang seorang wanita yang kelak akan melahirkan seorang pemimpin yang akan menggembalakan umat. Nabi Mika katakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Penyebutan kota Bethlehem Efrata sebenarnya bertujuan untuk menunjuk status Maria yang secara sosial dianggap tidak berarti, tetapi akhirnya dia dipilih oleh Allah. Sehingga dari rahimnya lahirlah seorang pemimpin yang keberadaannya telah ada sejak purbakala. Nubuat dari Mika tersebut sesuai atau sinkron dengan Magnificat Maria. Sebab Maria berkata, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Lukas 1 ayat 48 sampai dengan 49. Saudara-saudariku yang terkasih, substansi Magnificat Maria yang memuji dan mempermuliakan Allah pada hakikatnya mengandung suatu ungkapan iman yang revolusioner.
Magnificat Maria mengandung pernyataan bahwa Allah mengadakan pembaharuan yang revolusioner dalam 3 aspek. Pertama, revolusi secara etis moral dengan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Lukas 1 ayat 51. Kedua, revolusi sosial dengan menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Lukas 1 ayat 52. Dan ketiga, revolusi ekonomi dengan melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, sehingga orang kaya tidak mampu menindas orang-orang yang miskin. Lukas 1 ayat 53. Karya keselamatan Allah sebagai juru selamat yang kelak akan hadir dalam diri Kristus pada hakikatnya tidak hanya bertujuan untuk mengadakan revolusi keagamaan belaka, tetapi revolusi atau transformasi yang menyeluruh dalam kehidupan umat manusia. Melalui karya penebusan Kristus, Allah berkenan hadir untuk memulihkan seluruh aspek kehidupan umat manusia. Karya penebusan Kristus adalah suatu tindakan rekonstruksi ilahi dalam kehidupan umat manusia, yang mana umat manusia dapat mengalami pemerintahan Allah dalam kerajaan kasih-Nya. Dan untuk itulah saudara-saudari, gereja dipanggil untuk menempatkan magnifikatnya secara kontekstual dan transformatif, agar setiap pujian-pujian yang dinaikkan umat Allah tidak hanya menjadi suatu puji-pujian yang hanya memuaskan keinginan duniawi, tetapi puji-pujian yang dinyanyikan oleh umat beriman mampu membawa perubahan dan pemulihan dalam setiap aspek kehidupan manusia, sehingga sistem dan pola-pola kerajaan Allah diberlakukan secara nyata. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita selaku gereja sangat prihatin dengan pemaknaan puji-pujian yang kini sedang menghinggapi roh sebagian anggota jemaat. Sebab puji-pujian yang digemari oleh sebagian besar anak-anak muda, bahkan kini orang tua, adalah puji-pujian yang tidak lagi memperhatikan makna teologis dan pengajaran iman Kristen. Yang terpenting dari puji-pujian tersebut sering adalah iringan musiknya. Isi dan pemaknaan teologis yang seharusnya menjadi pesan atau ajaran gereja tidaklah terlalu penting. Asal puji-pujian tersebut mirip dengan ayat Alkitab, maka puji-pujian tersebut telah dianggap layak sebagai nyanyian ibadah. Mereka melupakan bahwa pengutipan atau isi yang mirip dengan ayat-ayat Alkitab dalam syair di lagu-lagu persekutuan tersebut seharusnya tetap harus memperhatikan penafsiran yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Tepatnya, saudara-saudari, lagu puji-pujian persekutuan yang kini digemari oleh banyak anggota jemaat tersebut, selain dangkal, juga tidak mampu memberi pengajaran iman yang sehat. Bagaimana kita dapat menyanyikan magnifikat yang transformatif seperti Maria, jikalau spiritualitas yang mendasarinya begitu dangkal dan jauh dari sikap iman yang bertanggung jawab? Selama puji-pujian yang dinyanyikan oleh umat beriman itu tidak mampu membawa mereka kepada pembaharuan hidup secara pribadi dan sosial, maka puji-pujian tersebut hanya menjadi media pemuas nafsu religiositas
atau pemuas emosi sesaat belaka. Sukacita yang emosional atau meletup-letup tersebut sama sekali tidak mencerminkan spiritualitas ketaatan, sebagaimana yang dihayati oleh Maria, ibu penebus kita. Saudara-saudariku yang terkasih, Maria merupakan simbol gereja atau simbol umat beriman yang di dalamnya kehidupan dan karya Kristus dilahirkan menjadi manusia di tengah-tengah realitas dunia. Gereja adalah tubuh Kristus. Sekaligus juga gereja terpanggil untuk menghadirkan Kristus sebagai kepala tubuh. Gereja tidak bisa tidak juga dipanggil untuk menghadirkan sifat-sifat Kristus secara nyata. Untuk itu gereja perlu memiliki 3 dimensi spiritualitas yang dinyatakan oleh Maria. Pertama, fiat, yakni ketaatan dan penyerahan diri yang tanpa syarat. Kedua, ave, salam yang mengkomunikasikan berkat dan keselamatan Allah. Dan yang ketiga, magnificat, yakni puji-pujian untuk mempermuliakan Allah yang transformatif. Ketiga dimensi spiritualitas tersebut seharusnya juga diungkapkan umat beriman sebagai respon yang menanggapi panggilan dan firman Allah secara proaktif. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimanakah sikap dan respon kita selaku anggota tubuh Kristus? Apakah kehidupan iman kita senantiasa diisi oleh ketaatan yang tulus untuk mempermuliakan Allah selaku juru selamat kita? Ataukah ketaatan yang kita hayati ternyata jauh dari spiritualitas yang mempermuliakan Allah, tetapi ketaatan yang legalistis dan ketaatan yang menjauhkan kita dari kebenaran kerajaan Allah? Dengan demikian, makna ketaatan yang membawa sukacita merupakan spiritualitas kesetiaan yang menyebarkan keselamatan dan damai sejahtera Allah secara holistik. Padahal, ciri spiritualitas yang demikian selalu transformatif, bahkan revolusioner dalam setiap bidang kehidupan. Saudara-saudariku, bersediakah kita agar spiritualitas kita diperbaharui secara menyeluruh, agar bisa menghasilkan ketaatan iman sebagaimana dihayati oleh Maria? Amin.